Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman anggur. Kita lihat ini ya, anggur Harold saya yang minggu lalu juga sudah saya videokan ya. Kali ini saya akan bahas tentang tunas air yang ada di cabang tersier ya. Kita lihat ya, ini semua tunas airnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 cabang tersier yang mana tingginya tidak beraturan ya. Ada yang masih pendek seperti ini ya. Ada yang sudah mulai tinggi ya. Nah ya, ketika ini kita potong ya, karena ini sudah terlalu tinggi, ini akan saya potong di sini. Ini akan tumbuh kan, tunas airnya nanti akan melanjutkan seperti ini ya. Saya potong di sini, tumbuh tunas airnya. Dia akan melanjutkan tumbuhnya ini ya. Lantas setelah dia tumbuh, biasanya tunas-tunas air yang ada di bawahnya akan memanjang ya. Nah, ya, yang akan saya bahas di sini adalah tunas air ini kita buang atau kita potong, kita sisakan 1 atau 2 daun. Yang jelas tunas air ini tidak boleh biarkan tumbuh memanjang terus ya. Karena kalau kita biarkan memanjang terus, ada banyak titik tumbuh ya, sehingga pertumbuhannya ke atas dan pertumbuhan besarnya batang ini, cabang tersier ini akan menjadi terhambat ya, karena nutrisi dipakai untuk pertumbuhan ini ya. Tapi kalau buat saya ya, ini saya nggak akan buang langsung ya. Kenapa? Karena jarak dari cabang sekunder sampai ke atas di sini ya, yang saya batasi tentukan itu nggak terlalu jauh, kurang dari 1 meter, kalau salah sekitar 80 cm ya. Dan untuk tunas air yang kurang dari 1 meter ini ya, dia hanya mempunyai kira-kira sekitar nggak sampai 15 daun ya, mungkin kalau perkiraan saya antara 13 atau 14 daun ya. Nah ya, untuk cabang tersier ini agar dia menjadi besar secara optimal ukurannya ya, kita membutuhkan lebih dari 20 daun ya. Jadi kalau seandainya saya punya space banyak untuk memanjangkan cabang tersiernya sehingga sampai lebih dari 20 daun, tunas-tunas air yang tumbuh bisa saya buang aja. Ini saya buang, dia akan cepat tumbuh ke atas ya. Nanti udah sampai 25 daun saya potong ujungnya ya. Otomatis dengan banyaknya daun itu, maka batang dari cabang tersier ini akan membesar dengan cepat ya. Tapi kalau daunnya hanya sedikit, misalnya kita 10 atau 12 daun kita potong, cabang tersier dibuang semua, itu perkembangan batang tersier yang tumbuh ini akan lebih lambat karena daunnya hanya sedikit ya. Karena daun ini dibutuhkan untuk memasak nutrisi yang dipakai, nutrisi ini untuk membesarkan batang dan untuk pertumbuhannya. Jadi ini saya nggak akan buang habis ya. Ini akan saya potong. Nah, saya sisakan 1 daun atau 2 daun juga boleh ya. Ini ya. Ini akan saya potong ujungnya. Ya, itu daun. Berarti nanti kalau seandainya di sini ada katakanlah 12 daun ya. Dengan adanya 1 daun tambahan di sini, dia menjadi lebih dari 20 daun ya. Jadi ini udah saya buang, lalu saya potes ya ininya ya. Nah ini lihat ya, ini saya sisakan 1 daun. Ini udah saya potes, udah mulai mau tumbuh lagi dia. Nanti kalau tumbuh lagi kita buang lagi ya. Begitu ya. Ini juga ya, kita lihat ya di sini ya. Nah ya, ini belum saya potes ya. Ini udah mulai panjang, saya akan potes saja untuk menunggu cabang tersier yang ketinggalan ya, supaya dia bisa menyusul ya. Kita hambat sedikit ya. Ini kita sisakan 1 daun ya. Nanti tunas-tunas yang lain kalau dia mulai memanjang udah ada 2-3 daun, kita buang, sisakan 1 daun. 1 boleh juga 2 gitu, nggak masalah ya. Yang penting kita berhentikan dia, jangan ada titik tumbuh di situ ya. Lantas kita sisakan daunnya ya. Ini ya, di sini ada, ini bisa kita, udah saya potes tumbuh lagi ya.
Ini juga ya, sisakan 1 daun. Oke, ini juga. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi semua tunas-tunas air yang tumbuh ya kita hentikan tunas air yang tumbuh di tersier ini. Jadi nggak boleh ada titik tumbuh ya. Kita biarkan dulu 2-3 daun, nanti kita sisakan 1 daun saja ya. Jadi alasan saya tidak membuang habis daun pada atau tunas air pada cabang tersier ini adalah karena saya mempunyai keterbatasan tempat, jadi sehingga tidak bisa memelihara ini cabang tersier terlalu panjang. Tapi kalau untuk yang membuat ininya anggurnya sistem para-para, cabang tersiernya bisa dipelihara panjang kalau ada tempat ya, sampai 25 daun bahkan sampai 30 daun ya, itu bisa aja tunas-tunas airnya langsung dibuang-buang aja, nggak apa-apa ya. Jadi sehingga dia tetap punya cukup daun ya untuk untuk membesarkan cabang-cabang tersier tadi ya. Jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya kira itulah penjelasan saya tentang tunas air yang berada di cabang tersier ya. Jadi bisa kita pelihara 1 atau 2 daun, atau bisa kita buang habis ya. Kalau kita punya tempat yang cukup luas sehingga kita bisa memperpanjang cabang tersiernya menjadi 20 daun atau 25 daun, kita boleh buang semua tunas airnya. Tapi kalau misalnya tempat kita terbatas ya, kita hanya menyisakan 10 atau 12 daun ya, cabang tersier itu sebaiknya tunas airnya jangan dibuang habis, tapi disisakan 1 atau 2 daun sehingga ada cukup banyak daun untuk membesarkan cabang tersier itu. Nah, buat teman-teman pencinta taman anggur, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.